Puji Tuhan, terima kasih Bu Salma dan anaknya ya, luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya nanti Naomi akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Naomi. Baik, terima kasih Bu Ana. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kami bisa mendengar pujian penyembahan Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa juga pelanggaran kami Tuhan, dan tetap layakan kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul, biar apa yang telah disampaikan Tuhan menjadi rema untuk setiap kami ya Bapak, dan mengubah setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti para lektor bersiap-siap ya. Judul hari ini adalah Sumur Kehidupan. Ayatnya diambil dari Yesaya yang ke-12, ayat 1-6, nanti Bu Rose akan membaca ya, Bu Rose Nababan. Dan kemudian dilanjutkan Yohanes 4, ayat 1-27, Pak Krul Menik. Kemudian ayat 28 sampai selesai, Ibu Neliana. Ya, silakan Ibu Rose. Baik, Bu Ana. Shalom Bapak Ibu yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yesaya 12 ayat 1-6. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu terus surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian. Pembacaan kedua saya lanjutkan. Yohanes 4 ayat 1-27. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi, saya ulangin ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikbar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum,
sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan Yohanes 4 ayat 28 sampai 54. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka,
Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan firman. Amin. Terima kasih para rektor, Ibu Rose
Pak Menik dan Ibu Neliana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru memberikan kehidupan. Air kehidupan, sumur kehidupan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan sungguh hati. Menantikan Yasya, Yahuwah, Yasya, Yahu, ya, yang menantikan keselamatan dari Yehova. Saudaraku, malam hari ini, pagi hari ini di Indonesia, dan sudah agak siang di Australia, ya kita melihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Tadinya dia datang ya ke sana karena dia haus, ya haus dalam arti ingin memuaskan hawa nafsunya. Dia ngelihat Yesus matanya berbinar-binar, saudara ya. Dia mau dimakan pula sama dia kan. Orang-orang yang datang komunitas ini, ya kalau Anda tadinya datang dengan motivasi yang tidak benar, karena Anda haus, Anda berbinar-binar, ya dengan donasi, Anda berbinar-binar untuk melalap ya orang-orang yang lemah imannya, yang syarat dengan hawa nafsu. Ya, tetapi kemudian banyak yang di sini kemudian bertobat, ya bertobat, saudara ya, ada yang tadinya nggak tulus jadi tulus. Nah, makanya saudara bertobat ya, siapapun Anda yang tadinya datang dengan hati yang tidak tulus, bertobat. Ya, ketika Anda bertobat nanti disitulah Tuhan memberikan kepadamu air sungai kehidupan. Ada dua, ada dua sumur ya, ada sumur kehidupan, ada sumur hawa nafsu, saudara. Ketika orang mendatangi sebuah komunitas atau orang datang dalam kebutuhannya dia, ya yang dia mau timbah adalah hawa nafsunya dia untuk memuaskan dahaga dari hawa nafsunya. Oh, hawa nafsu itu bikin haus ya, saudara ya. Hawa nafsu itu bikin haus, bikin ketagihan, saudara. Dipenuhi, nanti nagih, dipenuhi, nagih. Itulah hawa nafsu, seperti mata air di sumur, saudara ya. Ditimba, dia haus lagi. Ditimba, dia haus lagi. Nggak pernah puas, saudara. Nggak pernah puas. Serem ya? Serem, saudara. Kami mengalami ya, kita semua mengalami lah, pastilah. Apa yang mau kau timba pagi hari ini, saudara? Berangkat keluar dari rumah, Anda mencari kepuasan, Anda mencari apa? Oh, saudara, ditagih utang juga hawa nafsu loh, saudara ya. Jangan pikir ketakutan itu bukan hawa nafsu. Rasa malu yang Anda ingin puaskan, lampiaskan, tutupi, ya kan? Harga dirimu, harga diri itu sebuah hawa nafsu, saudara. Nah, banyak orang kalah gengsi, saudara. Kalah gengsi hari mahal. Ya, orang-orang, apa sih yang paling mahal di dunia ini? Gengsi, saudara. Apa yang paling mengerikan di dunia? Gengsi, harga dirimu itu, saudara. Orang tidak takut mati, saudara. Tapi orang takut harga dirinya remuk. Maka dari itu, saudara, ya ada dua sumur. Satu sumur hawa nafsu, di mana Anda bisa menimbanya setiap saat, ya sampai sumur itu kering dan hawa nafsumu tidak bisa terpuaskan lagi. Sampai sumur itu kering. Tetapi ada sumur kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Di mana Anda ketika menimba air itu, Anda tidak akan haus lagi. Anda akan dipuaskan hidupmu. Di hadiratmu aku puas. Ya, di hadiratmu aku bebas. Ada kemerdekaan di hadirat Tuhan. Kemerdekaan dari perbudakan dosa, saudara. Dirontokkan dari tekanan Asyur, saudara. Ya kan? Ketika Asyur, bangsa Asyur itu menyerang, mempermalukan seluruh hidup kita, saudara. Ya, pisau cukur dari Asyur, saudara. Yang mempermalukan, merendahkan harkat hidupmu. Ya. Ngeri, saudara. Wah, orang bisa bunuh diri, saudara ya. Wah, harga diri sudah kena itu, wah orang sudah nggak mikir penjara, udah nggak mikir kematian. Hajar, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati.
Saya berapa kali orang mencoba menghancurkan harga diri saya, meremukkan, saudara. Ya Tuhan tolong ya, jauhkan. Akhirnya bukan saya yang melakukan penghukuman orang lain, saudara. Hati-hati, saudara, dengan masalah harga diri. Tidak ada yang luput, saudara. Sama saja dengan dosa seks. Kemarin kita sudah di awal sudah belajar ya. Dosa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata ya, materialistik. Semua harta benda material, kekayaan jasmaniah, keinginan daging, nafsu seksual, ya, percabulan, perzinahan, angkara murka, dan keangkuhan hidup, status sosial, harga dirimu, gengsi, saudara. Itu dibenci sama Tuhan. Tetapi nggak nyadar ya, padahal sudah dikasih tahu dengan jelas begitu aja orang nggak nyadar ya. Enggak, Anda ngerasa, Anda nyamat nggak? Oh saya baru menyadarinya 2014 tuh saudara, serius. Saya baru sadar 2014, 2015 saya baru ngeh loh. Saya dari kecil saya sudah belajar ini. Tapi saya baru rema itu 2014, 2015. Ketika apa? Ketika dihancurkan harga diri itu. Saya baru ngerti ternyata saya ini orang yang sombong sekali, ya orang yang itu tadi ya keangkuhan hidup. Dan keangkuhan hidup itu yang bikin kita miskin, ya kan? Membuat Anda miskin, membuat Anda jadi kere. Keangkuhan hidup itu ya gengsi. Atau Anda sudah di puncak, hancur gara-gara gengsi itu, saudara. Walaupun saudara sudah di puncak karirmu, saudara ada di puncak perekonomianmu, tiba-tiba ada orang yang mencoba menyakiti harga dirimu. Ya, lepaskan, saudara. Selalu ingat, ya, Anda boleh melakukan perlawanan hukum, tetapi jangan melewati batas. Tanya sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, Anda lagi jadi direktur di sebuah perusahaan, ya, tiba-tiba anak buahmu menghina, saudara diam dulu, saudara, liatin dulu. Jangan kalap ya, saudara ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saudara punya uang yang banyak, kaya raya ya. Tiba-tiba pembantu di rumah atau sopirmu menghinamu dengan luar biasa. Harga diri, marwah keluarga. Jangan kalap, saudara ya, tenang dulu. Apapun itu, saudara, jangan kalap. Diam. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, aku harus apa Tuhan? Bukan masalah Anda nggak berani sama orang itu, wah dipunter sebentar aja selesai saudara. Masalahnya responmu kudu benar. Itulah godaan dari si iblis, dari si jahat saudara. Iya kan? Lihat kasusnya Sambo itu ya, marwah harga diri. Dia sebut kata itu ya. Saya percaya saudara ya, itu masalah marwah harga diri saudara. Bukan sekedar uang triliunan judi yang 600 triliun, enggak saudara ya, tidak semudah itu. Saya tahu dalam-dalamnya polisi seperti apa ya, enggak semudah itu saudara ya. Benar, marwah keluarga dan seorang yang muda ya, umurnya sama saya sama ya, Sambo ya, bintang 2 saudara ya, di puncak karirnya itu loh, hancur karena marwah keluarga dan dia tidak kuasai dirinya. Mengapa? Karena dia tidak diam. Tuhan tolong. Tapi dia berusaha melampiaskan dengan saya punya kekuasaan, saya bisa apa saja. Loh itu kan godaan kita semua, saudara, Anda dan saya. Berapa banyak orang yang hancur di puncak karirnya, ya, karena harta tahta wanita. Nah, tapi pagi ini, saudara, Tuhan Yesus menawarkan air sumur kehidupan yang membual, yang berasal dari keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya, stop. Tuhan Yesus tolong aku. Aku harus apa dengan orang ini? Ketika saudara menghadapi yang luar biasa ya, Tuhan tolong aku. Ya, cari pandang wajah Yesus saja saudara. Berseru sama Tuhan, walaupun mudah sekali untuk Anda menghancurkan orang itu. Walaupun kelihatannya mudah untuk menaklukkannya, tapi jangan, stop, itu godaan. Itu godaan yang luar biasa saudara ya.
Jadi begitu Anda ada di dalam masa itu hawa nafsu itu ya bisa tiba-tiba membual. Ya, tiba-tiba ada hawa nafsu yang membual. Stop, saudara, jangan dipuaskan. Stop. Tuhan tolong aku, Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Itu saudara, ya langsung ingat. Yesus engkau air sumurku yang membual, sumber kehidupanku. Sekalipun kelihatannya Anda kalah, Anda kalah. Anda sedang menyelamatkan seluruh hidupmu, saudara. Bukan Anda kalah dengan orang itu, bukan. Orang itu cuma kutu kupret, saudara. Orang itu cuma kutu kupret. Jangan sampai, ya, gara-gara orang itu hancur, Anda ikut remuk bersama dengan dia. Bodoh kan? Bodoh. Bodoh, namanya Anda tidak pakai kewarasan. Anda pakai harga diri. Serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Sekalipun Anda bisa cengkewing, bisa ceweng itu orang, bisa karungin itu orang, lepasin kepalanya dari lehernya. Tapi lebih baik serahkan sama Tuhan. Serius saudara ya, ini saya wanti-wanti saudara ya. Karena ada banyak sekali orang mulai diangkat sama Tuhan, ya hidupnya di dalam komunitas kita. Suatu ketika ada cobaan, ya Anda disuruh untuk minum sumur hawa nafsu itu yang akan memuaskan hawa nafsumu, harga dirimu, nafsu seksmu termasuk, ya kan? Atau Anda mau minum airnya, sumurnya Tuhan Yesus. Anda akan dipuaskan di situ. Tidak akan ada penyesalan. Tidak akan ada penyesalan. Di situ ada sukacita, ada kesaksian. Sehingga orang melihat kesaksian dalam hidupmu, saudara. Wah, godaannya banyak di puncak itu ya, saudara ya. Godaannya banyak. Nah, sumur kehidupan yang dari Tuhan Yesus ini, itu yang harus saudara jaga. Membual, ya jangan sampai Anda kencingi, saudara. Sumur yang membual itu, ya yang Tuhan berikan buatmu, buat keluargamu, ya dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Makanya Amsal berkata apa kemarin di dalam Amsal, ya nikmatilah air dari sumurmu yang membual, jangan dari sumurnya orang. Karena sumur yang membual itu anugerah dari Tuhan Yesus, saudara. Jangan sampai Anda kencingi sumur itu. Lempar pakai bangkai tikus, lempar, bikin buang sampah di sumur, dan nanti bersih sendiri. Enggak, saudara, lama-lama bau itu sumur. Dan kalau sudah bau itu bersihnya susah. Wah, dikuras semua pasir-pasirnya, saudara. Serius, kalau sumur sudah bau itu, Anda mau bersihin pakai apa? Air diangkut terus, enggak bisa, karena sudah di dalam situ baunya. Yang bisa adalah dikuras semua sebanyak-banyaknya air dikeluarin, pasir-pasirnya, saudara. Ngeri, saudara, nguras sumur itu, saudara. Itu sumur kehidupanmu. Jangan kau cemari dengan perzinahan, dengan angkara murka. Pelayananmu yang sudah kau bangun dengan cinta, ya pekabaran Injil yang sudah saudara lakukan, doa syafaatmu. Jangan kau hancurkan, jangan kau nodai, ya keluargamu, anak-anakmu, jangan kau nodai, ya dengan sumur hawa nafsu, saudara. Sekali Anda mau puaskan dengan sumur hawa nafsu, ngurasnya setengah mati. Ya, ngurasnya setengah mati. Anda mau nguras pakai apa, saudara? Dikuras saja sampai kadang sudah dikuras saja bisa nggak bersih. Tetap bau, saudara. Sampai kasih karunia itu benar-benar membersihkan hidupmu. Anda bayar mahal. Bayar harganya dengan mahal. Maka dari itu, saudara, pagi hari ini saya terus mengingatkan Anda semua. Ya, Anda sudah menerima sumur, Anda sudah nimba, Anda sudah punya air sumur Tuhan Yesus. Ya kan? Timbalah sumur kemenangan itu, sumur yang segar, yang airnya membual itu.
jaga, jangan dikotori dengan persinahan, kedengkian, dengan amarahmu, dengan dendammu, dengan kepelitan kekikiranmu, saudara. Dengan hawa nafsu seksualmu, jangan dikotori, saudara. Anda hanya perlu menjaganya. Jangan gara-gara seorang pembantu di rumah Anda kalap, terus Anda bisa bubar jalan semua, saudara. Wah, konyol. Anda pikir Anda kalah, wah masa saya kalah sama dia? Enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa kamu kalah. Sebab kamu sedang menyelamatkan sumurmu yang lebih besar lagi, saudara. Menyelamatkanmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan anak-anakmu, bahkan sampai keturunan-keturunanmu dengan sumurmu yang membual itu yang kau sedang jaga. Ya, jadi apalah hinaan ya. Ada orang, Anda lagi jaga sumur nih ya. Kalau sumur kan zaman dulu kan semuanya gede-gede ya, bukan pakai sumur bor, ada pompanya jet pump, bukan ya, sumur bor. Terus ada orang-orang menghina. Ya, menghina misalnya nih ya kan, misalnya nih, Sarma jelek, Kindo jelek. Terus Anda kejar-kejar anak itu kan. Terus orang-orang lain pada merubuti sumur itu, terus dilemparin pakai kotoran, saudara. Padahal harusnya Anda bisa jaga sumur itu, nggak ada orang bisa ambil sumurmu, nggak bisa kotori sumurmu. Ya kan? Orang dipancing. Anda pikir, oh dia kalah, nggak apa-apa. Anda bukan kalah. Iblis sedang memancing Anda tinggalkan sumur Anda untuk Anda ngotori sumur Anda. Itu pancingan dari iblis. Kalau Anda tetap rendah hati, justru Anda menang. Kalau Anda tetap bertahan, sekalipun ada godaan seksual yang luar biasa, Anda sedang menang. Masa aku tidak bisa menaklukkan cewek cantik itu? Bodoh Anda, saudara. Ya, Anda sedang menang, Anda tidak tergoda. Dibalik perspektifnya. Dibalik perspektifnya ya. Masa aku kalah sama supirku sendiri? Salah, saudara. Dibalik perspektifnya, oh tidak. Aku sedang menjaga sumurku. Iblis kalah. Aku nggak kepancing. Jangan kepancing, tenang saja, saudara. Tiba-tiba orang ini lagi, anak-anak kecil ini ya, anak-anak nakal ini lagi membuli, atau geledek, judul mati semua. Kan begitu, saudara. Oh, itu terjadi, saudara ya. Saya berapa kali difitnah, saya nggak ngelawan, saya diem, saudara ya. Mati beneran, saudara ya. 2 orang itu mati beneran. Saya pernah cerita ya. Beneran, saudara. Saya sampai kaget, saya sampai diem ya. Saya sampai diem. Waktu dikabari ya, 2 orang ini meninggal. Saya sampai diem. Terhenyak, saudara. Ini orang yang paling tahu semua rahasia hidup saya, saudara. 2 orang ini kasih mati sama Tuhan. Saya sampai melongo, saudara. Ya kalau sekarang mah saya nggak takut ya. Zaman itu saya takut, saudara. Zaman itu saya nggak siap. Tuhan kasih mati, saudara. Wah, saya bisa kalap itu, saudara, kalau waktu itu bisa sampai kebongkar semua. Masa lalu saya yang tidak baik, karena saya belum siap zaman itu. Karena saya masih ya manusia lama masih. Tapi hari ini saya bilang, enggak urusan Tuhan. Orang mau bongkar saya, mau fitnah saya. Ya, enggak urusan. Pokoknya kita lurus, lempeng. Saya sudah lihat pembelaan Tuhan ya. Ada lagi kan hamba-hamba Tuhan yang mencoba fitnah saya. Ya Tuhan hancurkan juga, Tuhan. Tuhan izinkan iblis menghancurkan mereka. Sambar geledek. Nggak usah kepancing, saudara. Ya, nggak usah kepancing. Nanti ada lagi ya, wanita-wanita atau laki-laki yang mencoba. Nggak usah kepancing, oh masa aku masih muda, masih cantik, aku nggak bisa menaklukkan dia. Salah, Anda sedang menang. Karena Anda tidak tergoda oleh perempuan atau laki-laki itu. Itu dibalik perspektifnya. Ya, dibalik, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau Anda mengerti yang saya ngomong, sumurmu, ulahmu itu akan membual terus, saudara. Selama-lamanya. Dan makin lama Anda akan dipuaskan selalu hidupmu. Dan selalu ada berkat di situ. Dan anak-anakmu datang menimba sumur itu, saudara. Papi, aku lelah, papi. Sini nak, datang sini nak.
Mama, aku lelah, Mama, aku lelah sekali. Sini nak datang. Minum air dari kulas ini. Enak kan? Indah nggak? Indah. Itulah sumur yang kau wariskan kepada anak-anakmu kelak nanti. Kau harus jaga. Anakmu lagi lelah, mau ke rumahmu. Aduh, di rumah papimu aja ruwet. Di rumah mamimu aja ruwet. Ngapain aku mau ke sana, tambah ruwet lagi. Malah kalau bisa jangan datang ke rumahku tuh papi mami itu bikin ruwet aja. Mertua aku kalau bisa jangan datang bikin ruwet. Tapi kalau orang tua punya sumur yang membual, sumur yang segar airnya dari Tuhan Yesus, anak-anakmu ketika lelah dia datang, saudara. Papi, aku tak tidur sini sehari ya, Papi ya. Mami, aku tak tidur semalam saja. Aku lelah. Boleh nak. Ini tapi anak-anakku tak bawa ya sama suamiku. Boleh nak di sini nak. Mereka merasakan ada kulah yang membual. 1 malam, 2 malam. Oke, saya akan melanjutkan hidup saya. Karena ada kulah yang membual dari hidupmu. Untuk anak-anakmu, untuk cucumu, saudara. Yang kau wariskan untuk keturunanmu. Sumur yang membual yang dari Tuhan Yesus. Anda mau wariskan apa kepada anak-anakmu? Sumur yang bau, bacin, baleng, atau mau wariskan sumur yang segar, kulahnya yang air yang manis, ya? Atau Anda mau wariskan air yang asin, ya? Baleng bacin itu tadi udah asin, baleng bacin keruh. Atau mau Anda wariskan sumur yang jernih, airnya yang segar, yang manis, yang kalau diminum itu puas rasanya, seluruh capek itu hilang. Bahkan ketika Anda siramkan ke kepalamu tuh rasanya semua kenajisan hilang, rasanya semua beban hidupmu itu bisa rontok, semua kotoran-kotoran itu. Anda mau mewariskan sumur seperti apa buat anak cucumu? Datanglah pada Yesus, jagalah kulah itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.